Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik seperti mentega dengan roti, laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa-Mu. Engkau merancang kami untuk saling melengkapi, saling menopang dan saling menguatkan. Seperti mentega dengan roti yang menyatu dengan indah dalam keharmonisan. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti betapa berharganya setiap pribadi yang Engkau ciptakan. Ajar kami melihat keindahan perbedaan, menghargai kesetaraan, dan memuliakan-Mu melalui setiap relasi yang kami bangun. Kiranya renungan pada hari ini dipenuhi hadirat-Mu, sehingga kami semakin mengerti rencana-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran yang sangat mendasar, tetapi seringkali dilupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara dalam gambar dan rupa Allah. Saya teringat dengan lagu ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Ketika kita melihat dunia hari ini, seringkali kita menemukan ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah, di tempat kerja, bahkan di masyarakat. Namun kita perlu kembali kepada firman Tuhan dalam Kejadian untuk melihat desain Allah yang sempurna. Kejadian pasal 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini tidak menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau perempuan lebih rendah dari laki-laki. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa keduanya bersama-sama memiliki martabat imago Dei, gambar Allah. Artinya nilai mereka sama, kehormatan mereka sama, hakikat kemanusiaan mereka sama, dan panggilan mereka dalam hidup pun sama-sama mulia. Hal yang juga penting yaitu laki-laki dan perempuan merupakan kemitraan yang setara. Kejadian pasal yang kedua ayat ke-18 Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Istilah penolong berarti bukan pembantu, bukan bawahan, tetapi penolong yang kuat. Kata sepadan berarti yang menunjukkan kesetaraan, kemitraan, dan saling melengkapi. Jadi sejak awal Allah merancang laki-laki dan perempuan untuk saling bekerja sama,
sebagai rekan sekerja Allah. Oleh karena itu, ketika dosa masuk, relasi manusia menjadi rusak. Dominasi, penindasan, dan ketidakadilan mulai muncul. Namun dalam Kristus, Allah memulihkan desainnya. Paulus berkata dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-28, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini bukan berarti tidak ada perbedaan jenis kelamin, tetapi dalam nilai, identitas, dan keselamatan, Allah menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesetaraan bukan berarti laki-laki dan perempuan menjadi sama persis. Alkitab tidak meniadakan perbedaan, tetapi mengajarkan nilai dan martabat yang setara. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya menghormati orang lain sebagai gambar Allah tanpa memandang gendernya, atau masih terjebak dalam budaya patriarki atau stereotip tertentu? Misalnya dalam keluarga, seorang suami membantu pekerjaan rumah tangga karena ia menghormati istrinya sebagai partner yang setara, bukan pembantu rumah tangga. Orang tua memberi kesempatan anak perempuan dan laki-laki untuk sekolah dan mengejar cita-citanya tanpa batasan gender. Selain itu, apakah saya memandang diri saya sendiri sebagai pribadi yang berharga? Banyak dari kita mungkin merasa rendah diri, tetapi tidak sedikit dari kita yang mungkin justru menekan untuk mendominasi. Misalnya dalam hubungan suami istri. Perempuan berani menyampaikan pendapat karena sadar dirinya berharga, bukan merasa wajib diam. Laki-laki tidak memaksakan keputusan hanya karena merasa kepala rumah tangga, tetapi menghargai masukan istri. Di sisi yang lain, apakah saya sudah membangun relasi kemitraan di rumah, di tempat kerja, atau di pelayanan? Karena kesetaraan adalah identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah untuk saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, dan hal itu bukan pilihan. Misalnya, kemitraan dalam rumah tangga. Suami dan istri bekerja sebagai tim, yaitu dalam mengurus anak bersama, menyusun dan merencanakan keuangan rumah tangga bersama, mengambil keputusan besar terkait pendidikan anak, pindah rumah, investasi melalui dialog, bukan satu pihak yang memaksakan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan ini mengajak kita untuk kembali pada rancangan Allah, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk bekerja bersama, bukan saling memperlemah, untuk saling meneguhkan, bukan saling menjatuhkan, untuk menggenapi panggilan Allah, bukan berlomba merendahkan satu sama lain. Kesetaraan bukanlah ide modern, tetapi bagian dari rancangan Allah sejak permulaan. Dosa memang merusaknya, namun Kristus memulihkannya. Kiranya kita menjadi umat yang hidup dalam kebenaran ini, baik di keluarga, di gereja, dan di masyarakat, sebagai saksi bahwa Allah menciptakan kita semua setara dalam kasih dan anugerah-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.